Kita simak dan kita dengarkan insya Allah tausiah bagaimana ayat dan hadis tentang Isra Mi'raj ini sehingga sampailah kepada kita pada hari ini. Dan tentunya penuh dengan perjalanan, penuh dengan sesuatu yang sangat luar biasa, penuh dengan sesuatu yang penuh motivasi, semangat. Jadi kalau bahasa kerennya tuh amazing gitu ya, sangat spektakuler gitu kalau bicara tentang Isra dan Mi'raj. Baik, kita dengarkan dan kita simak bersama yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Yayasan Yunus Muhammad Pesantren Harunia, Ustaz kita Haji Burhansyah SAG MPD. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak yang mewakili wali kota, Bapak Lurah Tandan Sapit, Bapak Jimmy Christopher. Beliau ini orang Islam dari kecil, namanya Jimmy Christopher. Alhamdulillah kita lihat sering berjemaah sholat di Surau Hadiatus Sagirin. Cuman saya nunggu beliau jadi imam belum. Kemudian yang saya hormati Muhammad Arif SAG, Haji Muhammad Arif SAG, anggota DPRD Kota Pontianak, fraksi PKS. Yang kami hormati Kanda Sabrul Jamil, pembina Yayasan Yunus Muhammad Pesantren Harunia. Dan kami hormati para kepala sekolah yang ada di lingkungan Harunia, kepala TK Harunia, Ibu Neti, kepala SDIT Harunia, Ibu Ida Laila, kepala SMP Harunia, Bapak Heriani SPD, dan juga Wakil Ketua Miftahul Rahman Kalimantan Barat, dan juga dari perwakilan Pondok Pengajian Al-Yunusia ya, dan juga hadir dari Sungai Melayan ya, alhamdulillah. Dari Perumnas 4, dari Jemaah Masjid Al-Muhsinin, Jemaah Surau Nadatus Syakirin, Jemaah Surau Hadiatus Sabirin, Jemaah Surau Al-Nurul Islam, dan Jemaah Masjid Harunia. Dan jamaah-jamaah semua yang hadir dari Alpat juga ya, ada hadir, alhamdulillah. Malam hari ini Pak Lurah dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya menyampaikan ini terinspirasi dari guru kita yang dalam Fatihah kita sebutkan, Bapak Ustadz Muhammad Ali Arif. Jadi kalau kami waktu masih usia-usia SD kelas 5, kelas 6 sampai SMP itu mendengarkan Isra Mi'raj itu dibacakan kitabnya oleh Ustadz Muhammad Ali Arif. Ustadz Muhammad Ali Arif itu guru bapak saya, dan juga saya pernah belajar sama beliau. Termasuk Ustadz Haji Abdul Radi itu guru orang tua kita. Kita juga pernah belajar dan pernah cium tangan beliau. Kami ketemu itu tahun 76, 77, 78, 79. Nah, kemudian cara Ustadz Muhammad Ali Arif menyampaikan sejarah atau membaca kitab tentang Isra dan Mi'raj itu menginspirasi saya akan menyampaikan dengan pola yang sama malam hari ini. Jadi saya tidak model ceramah tabligh, tapi kita mengkaji bersama-sama atau bedah ya. Kita baca yang nampak dengan apa ini? Pembacaan ayat Quran tentang Al-Hadis tentang Isra dan Mi'raj disampaikan oleh Jibril Sa'ad. Pembukaan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu bukan hanya peristiwa sejarah yang harus kita kenang sejarah. Kalau sejarah itu ya dia bersifat pengetahuan. Tapi kalau peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa akidah, peristiwa keyakinan. Jadi tanamkan keyakinan bahwa itu terjadi
benar-benar terjadi pada diri Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi isi-isi yang terjadi di dalam kisah itu nanti semuanya benar-benar terjadi. Makanya kalau model menceramahkannya ini, menyampaikan ini model presentasi tanpa narasi, tanpa teks, nanti saya khawatir ada yang terlewatkan. Tak mampu otak kita ini mengingat semua peristiwa itu. Makanya betul lah zaman-zaman dulu itu kalau peristiwa Isra Mi'raj ini disampaikan duduk, ustaznya buka kitab, jamaahnya juga bila perlu buka kitab yang sama. Baik, ini karena peristiwa akidah, bukan ceramah-ceramah hiburan, tapi ini harus diyakini benar. Kemudian yang berikutnya amazing of Isra dan Mi'raj dalam perspektif asma, dalam sudut pandang Al-Asma'ul Husna, bahwa di bulan Rajab itu Asma'ul Husna yang berhubungan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu disebut Al-Aliyun, yang maha tinggi. Ada lagi Ar-Rafi' yang maha meninggikan, Jadi kita jadi sadar ternyata Nabi Muhammad itu bergerak di tempat yang tinggi, ada yang mengangkatnya, yaitu Allah Al-Aliyun, Allah Al-Rafi'. Dan di bulan Rajab terjadi ini, dan yang paling penting diketahui di bulan Rajab itu Nabi Muhammad sedang mengalami tertekan, batinnya tertekan, kesedihan melanda, istrinya meninggal, pamannya meninggal, dapat tekanan-tekanan yang luar biasa dari masyarakat, ditolak semua dakwahnya, sampai dilempar batu, sampai beliau di kota Taif itu akhirnya bertanya kepada Allah, kemana lagi kaki saya yang harus melangkah untuk mengajak orang berdakwah, wahai Allah, di bumi mana lagi yang harus saya sampaikan, kemana pun saya pergi mengajarkan agama ini ditolak ya Allah, pergi ke Mekah apalagi ditolak, diancam bunuh, pergi ke Taif ditolak, dilempar batu, kemana lagi kakinya harus melangkah. Dalam keadaan yang putus asa itu, Rasulullah dihibur oleh Allah dari bumi naik menuju langit, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari alam manusia menuju ke Sidratul Muntaha. Inilah bukti adanya Allah yang maha tinggi, Al-Aliyun. Inilah bukti ada Allah yang Ar-Rafi', yang maha meninggikan. Pelajaran untuk kita bahwa ketika hidup terasa rendah, orang lain menganggap kita rendah, tak berilmu, tak bermartabat, orang lain menganggap kita miskin, orang lain menganggap kita tak punya kenalan banyak, jangan pernah mencari pengakuan atau jangan pernah minta pengangkatan kepada manusia. Siapapun kita, apapun urusan dalam pekerjaan kah, dalam bisnis kah, dalam sosial kemasyarakatan dan pribadi dan keluarga, apabila dapat tekanan-tekanan seperti itu, jangan pernah minta aku dengan manusia. Kita minta saja pada Allah. Begitu pesan yang pertama. Kemudian apabila mengalami problema seperti itu, sebagaimana yang Nabi alami, naikkan iman, maka Allah yang akan mengangkat derajat kita. Jangan pedulikan orang mau ngomong apa tentang kekurangan kita, tapi kita terus minta naikkan iman kita pada Allah, buktikan kesungguhan kita untuk terus meningkatkan iman dan ilmu, dan insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Baik, tentang dialog Allah kepada Nabi Ibrahim, Isra Mi'raj ini umumnya nanti akan terjadi dialog. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa di zaman Nabi Ibrahim pernah ada dialog. Di zaman Nabi Musa pernah ada dialog, tapi Nabi Ibrahimnya dibawa masih di bumi, Nabi Musanya juga masih di bumi. Dialognya seperti itu. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana lah engkau nak hidup penuh mati itu ya Allah? Apa kau tak percaya sama aku, kata Allah. Itulah dialognya. Kalau gitu kumpulkan 4 ekor burung, kau sembelih, kau campur lagi, kau letakkan di tempat bukit. Kemudian nanti kau panggil, burung itu akan datang. Barulah Nabi Ibrahim itu yakin. Tapi intinya yang ingin kita tangkap di sini adalah ada dialog antara Nabi Allah dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.
Para jemaah sekalian, amazing of Isra dan Isra Mi'raj dalam perspektif ayat Al-Quran, bagaimana yang dibacakan oleh Ibu Ipa Laila tadi, bahwa yang ingin berdialog kepada Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad yang ingin berdialog, tapi Allah. Allah yang ingin mengangkat, Allah yang ingin membicarakan masalah sholat ini. Ini tidak boleh diterima di bawah, tidak boleh diutus oleh Allah dengan melalui malaikat Jibril, tapi Allah ingin di atas saja, bergainingnya di atas, bukan di bawah, menunjukkan bahwa peristiwa ini luar biasa. Maka ayatnya dimulai Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhanalladzi. Bahwa cerita ini bukan cerita ngada-ngada. Bahwa cerita ini cerita akidah. Allah mempertaruhkan Maha Suci, nama Allah yang Maha Suci, bukan cerita biasa. Jadi jangan coba-coba untuk tidak meyakininya, katanya. Nah, maka perlu kita bahas dulu jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lebih kurang 1.200 sampai 1.300 meter. Fi subhanallazi asra itu, asra bi'abdihi itu dulu menjadi sebuah permasalahan yang tidak dipercaya oleh orang. Karena apa? Jarak 1.200 kilo sampai 1.300 kilo itu ditempuh dengan kendaraan onta. Dan kendaraan onta itu ya lebih kurang ya 30 sampai 40 hari perjalanan, 1 bulan lebih. Makanya jika Rasulullah mengatakan berjalan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, banyak yang tak percaya. Itu kan ditempuh sampai 40 hari, tapi nabinya menempuh hanya sekian jam. Tapi setelah fakta-fakta ilmiah sekarang menunjukkan ternyata pakai kendaraan bus, pakai mobil non-stop bisa hanya ditempuh antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu 15 sampai 18 jam, 2 hari 1 malam. Bahkan pakai pesawat sekarang 1,5 jam atau sampai 2 jam terbang. Sudah sampai dari Mekah ke Palestina itu 1,5 jam atau 2 jam sudah sampai. Oh, kalau gitu baru kita terbuka ya. Oh, kok gitu dekat pakai pesawat ya. 1 jam sampai. Udah masuk akal dah. Jadi udah terbuka akal pikiran umat manusia. Betul tuh Nabi itu, Isra'nya tuh dari Masjidil Haram ke Aqsa itu betul. Kalau manusia yang mampu membuat pesawat terbang secepat itu, bagaimana Allah yang menciptakan manusia itu tentu lebih hebat lagi kan gitu. Masuk akal. Udah bisa diterima oleh akal tentang perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Baik, kita lanjutkan. Mi'raj dan Ma'arij. Ada Ma'arij, ada Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran kita temukan kata Mi'raj, Ma'arij itu di surah ini, Sa'ala sa'ilun bi'azabil waqi', ya. Surah Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Apa itu Ma'arij? Kita perlu tahu dulu, Ma'arij itu adalah tempat-tempat naiknya malaikat. Ma'arij itu kata jamak itu jalan tol. Jadi Allah ciptakan sebuah jalan untuk malaikat turun naik dari bumi naik ke langit untuk melaporkan semua persoalan bumi ini, persoalan manusia, disebut oleh Allah dalam Al-Quran namanya Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Berapa jaraknya dari bumi naik ke Ma'arij itu? Ma'arij itu ya, ujungnya nanti Sidratul Muntaha. Ujung tangga naik itu adalah Sidratul Muntaha. Jaraknya berapa? 50.000 tahun. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah, 50.000 tahun. Ya. Jadi Nabi Muhammad di atasnya lagi Sidratul Muntaha, ya. Nah, sekarang apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu adalah batas terakhir, ya. Batas terakhir di mana manusia yang hanya bisa menempuh itu hanya Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad.
Manusia lain tidak ada yang sampai ke sana. Nah kemudian malaikat Jibril pun hanya sampai di Sidratul Muntaha. Nanti lewat dari itu dalam persoalan menerima perintah salat, malaikat Jibril tidak bisa lagi menempuh situ. Jadi Sidratul Muntaha itu zona terakhir malaikat bisa berada di situ. Kalau malaikat melewati situ, kata Jibril, aku akan hangus. Jadi Jibril tidak bisa lagi di situ. Tapi Nabi kita diberi sempat oleh Allah kemampuan untuk melewati Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak hangus Nabi kita. Allah, macam mulianya Nabi kita. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita menghayati ini, kita nih yang Nabi kita ini luar biasa ya. Kita menjadi bangga. Makanya saya menganjurkan dari awal pada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di bulan Rajab itu baca surah yang namanya surah An-Najmi ya. Ayat 1 sampai 18 itu baca tiap hari. Terasa menusuk di hati kita kebanggaan dan kerinduan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ibu bacanya lewat saja selesai itu tak ada sentuhan. Tapi kalau dibaca sampai 40 kali sampai 100 kali surah yang sama, maka dia akan terasa memberikan makna-makna khusus dalam hidup kita ya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya itu ya Mi'raj artinya naik ke atas. Kalau Mi'raj itu artinya naik ke atas. Arti kata Mi'raj itu. Kalau Ma'arij itu tangga-tangga jalan menuju naik ke atas. Sidratul Muntaha itu batas terakhir. Malaikat bisa berada di situ, dan setelah itu tidak boleh lagi. Baik, yang berikutnya. Ini dia dalil tentang Sidratul Muntaha. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Di sini terjadi perbedaan pendapat antara ulama ya, tapi tak usah kita permasalahkan. Ada yang mengatakan yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu adalah Allah. Ada yang mengatakan yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu Jibril ya. Nanti kita akan pahami setelah ini ya. Di mana beliau melihat Jibril, arti teks tertulis resmi Menteri Agama Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh dia telah melihat Jibril di tempat yang lain. Di mana? Inda Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Batas terakhir Sidratul Muntaha itu ada surga. Itu Sidratul Muntaha, tempat Nabi kita sampai di sana. Baik, yang berikutnya para jemaah sekalian, batas terakhir ilmu semua makhluk hanya sampai di Sidratul Muntaha. Dia tidak boleh lebih dari situ. Hanya Rasulullah yang diberi dan melampaui batas tersebut. Sidratul Muntaha adalah ujung dari ma'arif. Baik, para jemaah sekalian dirahmati Allah, sekarang kita akan masuk ke dialog. Akan bacakan tentang hadis dialog ya dari Allah dan Nabi Muhammad terjadi bukan di Sidratul Muntaha, tetapi lebih jauh dari Sidratul Muntaha, dan Jibril tidak bisa lagi melewati itu. Nabi Muhammad dan Allah saja ya, yang ada di wilayah itu. Baik, yang berikutnya dua kali. Nah ini dia. Nah ini ayat ini juga jadi permasalahan ya. Ini siapa sebenarnya ya? Maka naqaba qausini aw adna ya. Auha ila amrihi ma auha. Summa dana fatadalla fakana qaba qausini aw adna. Auha ila abdihi ma auha.
Artinya kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Siapa di sini ini? Nah, di sini perdebatan antara banyak ulama ya. Ada yang mengatakan yang dekat tambah dekat itu Jibril. Ada yang mengatakan yang dekat tambah dekat itu Allah. Jadi jarak antara Allah dengan Nabi Muhammad itu bahkan qausaini au adna. Dua busur anak panah. Apa yang terjadi setelah jarak dekat seperti itu? Fauha ila amrihi ma auha. Maka disampaikanlah wahyu atau perintah-perintah yang akan disampaikan oleh Allah berupa perintah salat 5 waktu. Tapi ada yang mengatakan itu Jibril. Nah, pertanyaan kita, kenapa harus naik ke atas langit sana kalau hanya ingin bertemu Jibril? Kan begitu kan? Nah, ini dari kalangan para ulama zaman sahabat juga sudah terjadi perbedaan pendapat. Tapi ya kita temukan dalam hadis panjang ya. Hadis panjang ini dimulai dari dibedahnya Rasulullah di sini, dibedah lehernya, dibedah dadanya, dibedah oleh 3 malaikat termasuk Jibril. Ya. Ini nanti kita akan ketemu siapa sebenarnya yang dimaksud dengan dekat dengan Allah dengan 2 busur anak panah itu. Kemudian di dalam ini ditemukan suatu redaksi ya. Ketika Nabi Muhammad melihat sungai yang namanya Sungai Kausar, ya kan? Kemudian apa agak gelap? Kemudian dijawab oleh mereka qala hazal Kausar. Jadi ketika Nabi Muhammad di sini ya, kemudian Nabi Muhammad agak terang sedikit. Nabi Muhammad itu sudah melihat telaga Kausar di dalam hadis ini. Summa muhabi fi samai fa iza huwa binaharin ukhra alaihi qasurat min lu'lu'a. Kurang terang ya. Wa zabur jadin wa surat ba'duhu fa inna huwa miskun azfar faqala ma hadza ya. Kemudian Nabi melihat sebuah sungai yang di atasnya ada atap langit, kata Rasulullah. Kemudian bau sungai itu harum. Kemudian Nabi bertanya, ma hadza? Ya, sungai apa ini? Tampilan normal ya, Pak. Tampilan normal. Dia besar kan. Aman dulu ya. Sungai apa ini? Maka dijawab oleh Jibril. Itu tuh. Dijawab oleh Jibril. Ini saya beri tanda garis nih. Ini. Sampai. Enggak. Hilang ya. Dijawab oleh Jibril, qala Jibril, hadzal kausar allazi khanna laka rabbuk. Ini Muhammad adalah telaga Kausar yang Allah kurniakan untukmu. Ini sebelum naik ke langit, langit pertama. Jadi sebenarnya Nabi sudah survei telaga Kausar itu ada. Ayatnya inna a'tainakal kausar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nabi bilang. Nah itu Ini Nabi bilang harus kecil. Ayo saya ulang ini ya. Qala hadzal kausar. Jadi Nabi sudah melihat telaga Kausar itu, Bapak-bapak dan para sekalian, dalam hadis ini. Baik, kemudian sampailah hadis ini, saya tidak membacakan keturunan nabi-nabi lain. Sampailah Nabi hatta jaa sidratul muntaha. Sampailah kata Nabi datang ke Sidratul Muntaha ya. Nah, sebelum dialog ini ada dialog lain ya. Dalam hadis lain dikatakan seperti ini ya. Haddatsana Muslimun ibnu Hajjaji haddatsana Muhammad bin Abdurrahman haddatsana Sa'id bin Mansur haddatsana Su'yan an Amri wa an Ata'in an Abi
an Abi Abbas an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma usriya bi ila samai qalat at-tahiyatul mubarakatus salamatul thayyibatu lillah qala Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini baca dalam salat. Jadi setelah Nabi naik ke Sidratul Muntaha, kemudian hatta jaa Sidratul Muntaha, pertemuan pertama Nabi Muhammad dengan Allah SWT itu seperti kita kalau ketemu mengucapkan salam. Tapi salamnya Nabi kepada Allah itu bukan assalamualaikum, salamnya ini at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, segala artinya Rasulullah berkata, ketika aku diangkat ke langit, aku berkata kepada Tuhan, at-tahiyyatu lillahi. Segala kehormatan hanya untuk Allah, keberkatan, doa-doa hanya untuk Allah. Nah, itu salam Nabi kepada Allah. Jadi dijawab oleh Allah. Kalau Nabi bukan mengucapkan assalamualaikum, jadi kalau assalamualaikum itu sesama manusia. Kalau kepada Allah itu dia at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka Allah menjawab, kata Rasulullah, qala Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ucapan Allah ini. Jadi kalau saya rasa takut ya Bu ya, dalam perjalanan rasa takut terancam jalan agak payah-payah itu, yang mudah dihafal doa ini aja. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan Allah untuk Nabi itu doa, semoga engkau Muhammad mendapatkan keselamatan, kesejahteraan. Jadi kalau kita perjalanan itu balik untuk kita kan 10 kali gitu. Satu kali kita katanya berselawat 10 kali untuk kita. Makin banyak kita baca ini, makin banyak keselamatan datang pada kita. Sambil nyetir sambil ngantuk, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, ngantuk dibimbing oleh Allah untuk istirahat dulu. Nah, inilah ucapan pertama Nabi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke sini. Setelah aku ketemu, kata Rasulullah, hatta ja'a Sidratul Muntaha, sampai ke Sidratul Muntaha, mana ada Jabbar Rabbul Izzati. Kemudian Tuhan Al-Jabbar itu adalah yang maha memaksa, yang maha memperbaiki, ya. Kemudian Rabbul Izzah, Tuhan yang maha mulia, ya. Kemudian hatta kana minhu kana qausaini au adna. Nah, di sinilah hadis yang menunjukkan siapa yang dekat tadi. Yang dekat tadi dipertentangkan dalam terjemahannya malaikat Jibril. Tapi hadis ini menunjukkan yang dekat Allah dengan Nabi Muhammad, bukan Jibril. Hadis ini mengatakan demikian. Di mana didapat hadis ini? Hadis ini saya dapat dalam kitab tafsir Mukatsir di kitab. Maka setelah Allah mendekat dengan Nabi, jaraknya hanya berjarak 2 busur anak panah, maka yang terjadi saat itu adalah fa'auha Allah ilaihi, ya, yuha bima yuha, maka Allah mewahyukan kepadanya, ya kan, apa-apa yang ingin diwahyukannya kepadaku. Apa wahyunya? Yaitu khamsina salatu ala ummatika. Kata Allah, diwajibkan kepada engkau wahai Muhammad dan umatmu salat untuk 50 waktu kulla yaumin wa lailatin. Setiap hari dan setiap malam jumlah salatnya 50, kata Rasulullah. Summa hubita bihi hatta balagha Musa. Kemudian beliau turun dari Sidratul Muntaha, dari tempat itu turun ke langit ke-7. Langit yang paling tinggi itu langit yang ke-7 ya. Tapi di atasnya lagi ada Sidratul Muntaha. Posisi yang paling tinggi sementara sebelum Isra Mi'raj itulah Nabi Musa. Sampai ke Nabi Musa di langit ke-7, hatta balagha Musa, fakhtabasahu, Nabi Musa pun menahan faqala dan bertanya, ya Muhammad, maza ahida ilaika rabbuk? Wahai Muhammad, apa yang telah diwahyukan oleh Tuhan engkau kepada engkau? Qala, berkatalah Rasulullah, ahida ilayya khamsina salatan.
kulla yaumin wa lailatin. Telah diwahyukan kepada aku wahai saudaraku Musa, yaitu salat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Kata Musa mengingatkan Nabi Muhammad, qala Musa, inna ummatuka la tastati. Wahai Muhammad, umat kau tidak akan sanggup melakukannya. Ya, baik, kita lanjutkan sebelah. Kita lanjutkan cerita di sini. Ya. Ya, inna ummatuka la tastati. Maka untuk itu zalika pergi, ya, falyukhfif angka rabbuka wa anhum. Kata Nabi Musa, kembali kau wahai Muhammad menghadap pada Tuhanmu, kemudian minta keringanan. Ya, kemudian Nabi pun meminta melihat kepada Jibril. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ila Jibril, ya, ka'annahu yastabshiruhu fi zalika fal isyarata ilaihi Jibril an na'am. Kemudian Nabi Muhammad melihat Jibril, minta pendapat Jibril, bagaimana Jibril? Maka Jibril mengatakan, ayo kita ngadap Allah lagi. Intinya gitu, ya. Intal tak jelas. Intensid fa'ala bihi ilal jabbarin ta'ala. Kemudian beliau menghadap lagi kepada Tuhan yang maha memaksa dan maha memperbaiki, yang maha tinggi ta'ala. Faqala nomor silau Yang mana? itu dia. Faqala dia. Faqalatil Nabi sallallahu alaihi wasallam, potong. Kemudian begitu aja. Yang mana? Dah sini. Kemudian Nabi berkata, wa huwa fi makanati. Mereka pada di tempatnya. Ya Rabb, Nabi berkata kepada Tuhan, ya Rabb, khaffif anna. Wahai Tuhan, tolonglah ringankan. Fa inna ummati la yastati. Maka umatku tidak akan sanggup mengerjakannya wahai Tuhan, ya kan? Tak sanggup Tuhan. Jadi akhirnya diturunkan oleh Allah kurang 10. Ya, faujasahu falam yazal yuraddiduhu Musa ila rabbih hatta sarat ila 50 salawat. Akhirnya bolak-baliklah Nabi, ya, dari turunkan 10, kemudian ketemu lagi Nabi Musa. Kata Nabi Musa, minta ringan lagi, turun lagi, sampailah 4 kali 5 kali ulang aja gitu. Akhirnya sampailah salat itu potong. Sampailah salat itu berjumlah hanya 5 saja. Ya, sampai 5 saja. Ini itu. Oh, terpotong lagi. Melihat lagi itu. Normal ya. Normal. Nah, sampailah salat itu tinggal berjumlah 5 saja. Ya. Sehingga tiga salat itu hanya sampai 5. Kemudian Nabi Nabi Muhammad ketemu lagi Nabi Musa. Sebenarnya Musa endal khams, sampai salat itu berjumlah 5, maka faqala, berkata ya Musa kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wallahi laqad rawaituhu bani Israil qaumi ala adna min hadza fatarakuhu. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, demi Allah, sungguh aku telah membujuk Bani Israel, umatku, kaumku, ala adana, padahal jumlah salat yang dikerjakan oleh kaum Bani Israel itu hanya 2 kali, ya, 2 kali, pagi dan petang. Lebih sedikit dari umatmu, min haza. Apa yang terjadi? Ternyata kata Musa, pada afuhu, mereka malas mengerjakannya Muhammad. Fatarakuhu, bahkan mereka meninggalkan salat itu. Fa ummatuka at'afun, maka sesungguhnya umat engkau wahai Muhammad adalah lemah. Ajsadun, badannya lemah. Wa qulubun
wa quluban, dan hatinya pun lemah, wa abdanan, dan jasadnya pun kecil badannya, wa absaran, dan penglihatannya pun lemah, wa asma'an, pendengarannya pun lemah, pendengar lemah. Jangan Muhammad, jangan kau terima 5 rakaat itu kalau umat kau tu lemah, badannya kecil. Umat Nabi Musa besar-besar. Kata Nabi Musa, "Farji," kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, "Farji, balik kau wahai Muhammad, fal yukhaffif anka rabbuka." Kau minta keringanan lagi pada Tuhanmu. Kulla zalika yaltafitin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril liyushiri alaihi. Kemudian setiap ada saran dari Nabi Musa, Nabi Muhammad selalu minta pendapat Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah mengatakan wala yakrahu, Jibril tidak keberatan zalika atas yang demikian, menghadap lagi Allah. Jibril bersama Nabi Muhammad farafa'ahu indal khamisah. Kemudian Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril menghadap Allah untuk yang kelima kalinya. Kemudian Nabi kita Muhammad berkata kepada Allah, faqala, ya Rabb, wahai Tuhan. Ini salat udah tinggal 5 nih. Salat udah tinggal 5 waktu seperti sekarang ini. Tapi karena saran dari Jibril, saran dari Nabi Musa, Nabi Muhammad akhirnya menuruti saran Nabi Musa dan mengatakan kepada Allah di atas Sidratul Muntaha, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna ummati du'afa'un, sesungguhnya umat aku itu lemah ya Allah. Lemah apanya? Ajsaduhum, lemah jasadnya. Kemudian wa qulubuhum, hati yang pun lemah, semangatnya untuk salat pun lemah. Wa asma'uhum, telinganya, pendengarannya pun lemah. Wa abdanuhum, badannya pun kecil. Kemudian fakhaffif anna, tolonglah ya Allah, berikan keringanan padaku dan umatku. Ya, dan Nabi minta lagi keringanan pada 5 karena saran Nabi Musa. Faqala al-Jabbar, berkatalah Allah yang maha memaksa, al-Jabbar, dia maha memperbaiki. Ya Muhammad, kata Allah, wahai Muhammad. Qala, berkata Nabi kita, labbaika wa sa'daik. Nabi kita berkata, siap menjalankan perintah dengan senang hati, wahai Allah. Qala, berkatalah Allah, innahu la yubaddalul qaul ladayya. Wahai Muhammad, salat ini tidak akan berubah lagi. La yubaddalul qaula, kebijakanku tidak akan berubah lagi. Kama faratu alaika fi ummil kitab, sebagaimana telah aku tetapkan di kitab induk. Jadi di kitab induk Lauhil Mahfuz, salat itu sudah tertulis 50, kata Allah, tak akan berubah-ubah. Ya. Namun kullu hasanatin bi asyri amsalha. Namun kata Allah, setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10, fahiya khumsun, maka dia menjadi 10. Ya, faya khumsuna fi ummil kitab, walaupun engkau mengerjakan salat cuma 5 kali, kata Allah, namun di ummul kitab, di sidratul di lauhil mahfuz ummul kitab, maka dia tetap tertulis 50. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tetap 50, walaupun kita 5 kali mengerjakan salat, tapi kata Allah sudah ditetapkan dia tetap menjadi 50. Ya, khamsuna fi ummul kitab wa hiya khamsun alaika, 50 tertulis di ummul kitab, tapi engkau mengerjakannya hanya 5 kali. Farja'a ila Musa faqal, maka Nabi Muhammad pun kembali dan bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian berkatalah Nabi Musa, faqal, kaifa fa'alta, bagaimana Tuhanmu mengerjakan atau menetapkan hukumnya padamu wahai Muhammad? Faqala, berkatalah Nabi, khafaf anna a'tana bi kulli hasanatin asyra amsaluha. Allah telah memberi keringanan pada kami dan memberi kami setiap satu kebajikan diganjari 10, kata Rasulullah. Qala Musa, Musa pun masih berkata, qad wallahi, sungguh demi Allah wahai Muhammad, rawattu bani Israel, aku telah membujuk Bani Israel ala adna, terhadap
salat yang sedikit jumlahnya dan min zalik daripada salat yang telah ditetapkan pada 5 waktu itu. Padarakuhu, maka kata Musa, umatku meninggalkan salat itu. Maka kata Musa, farji ila rabbik, wahai Muhammad, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, fal yukhfif angka aidan, mintalah kamu keringanan lagi kepada Tuhan. Apa kata Nabi kita? Dengar kata Nabi kita ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Musa, qad wallahi, wahai Musa, demi Allah, istahyaitu min rabbi, aku malu ya dengan Tuhanku, mimma uhtilafu ilai, aku malu berbolak-balik menghadap Tuhanku. Malu Nabi kita mau minta kurang lagi. Kalau Nabi tidak malu mungkin bisa kurang jadi 3 kali ya salat. Tapi Nabi Muhammad malu nak menghadap Allah lagi, udah 5 kali bolak-balik. Nah kata Nabi Musa, qala fahbid bismillah, maka kalau begitu turunlah kau, bacalah bismillah. Kalau Nabi tersadar bahwa fil Masjidil Haram, kemudian Nabi tersadar dia sudah berada di Masjidil Haram. Bapak-bapak dan ibu sekalian, di penghujung dari bacaan tentang Isra Mi'raj ini, maka tindak lanjut salat ini akhirnya diperintahkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad disuruh mencontoh Jibril salat. Jibril mencontohkan, mengajarkan Nabi Muhammad salat, terjadilah salat seperti yang ada sekarang. Nabi memesan pada kita salatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti yang kau salat. Maka di dalam salat tindak lanjutnya kita membaca Al-Fatihah. Namun apabila kita membaca Al-Fatihah, sadarilah saat itu kita sedang berdialog dengan Allah. Jadi ternyata ibadah salat yang diperintahkan pada Nabi kita dipanggil di Sidratul Muntaha. Rupanya Allah juga memberi peluang pada umatnya, yaitu kita untuk bisa berdialog pada Allah. Mari kita lihat hadis, ya, hadis qudsi, hadis riwayat Imam Muslim nomor 395. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qasamtu salatu baini wa baina baina 'abdi nisfain. Hadis qudsi ini adalah kata dari Allah, aku bagi salat itu, kata Allah, antara aku dan hambaku 2 bagian. Ya. Wali 'abdi ma sa'al. Jadi bagi hambaku apa yang diminta. Jadi kalau kita salat tuh ada permintaan, pasti aku penuhi, kata Allah. Fa idza qala al-'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, maka apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku akan berkata, kata Allah, aku menjawab, qala Allah hamadani 'abdi, hambaku memujiku. Jadi ibu-ibu, kita membaca Al-Fatihah dalam salat itu harus kita ingat bahwa saat itu kita menyebut Asmaul Husna, saat itu Allah menjawab kita. Kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, saat itu Allah menjawab hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan apabila hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah isna alayya 'abdi, apa jawab Allah? Hambaku menyanjungku. Itu hati-hati kita baca Fatihah ya. Makanya baca Fatihah ini jangan cepat-cepat. Wasal bismillahirrahmanirrahim, kacau. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka qala majaddani 'abdi, hambaku telah mengagungkanku. Ada lagi riwayat lain mengatakan qala marratan, ya, ada kata lain, ya, fawwadtu ilayya 'abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepada sepenuhnya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka di sini dikatakan qala hadza baini wa baina 'abdi. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dan umat dan hambaku, kata Allah. Ya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, maka bagi hambaku apa yang dimintanya aku kabulkan. Jadi
Kadang-kadang ada juga ulama yang mengatakan habis kita baca Fatihah itu kita berhenti sejenak kan mengucapkan amin. Kalau kita sholat sunnah, mintalah saat berdiri itu, atau habiskan dulu ayatul kursi kita habiskan, kita berhenti, jangan rukuk dulu, mintalah. Saat berdiri itu kita boleh minta. Seperti doa Nabi Zakaria. Jadi Zakaria itu tengah berdiri itulah dia berdoa, tengah berdiri itu doanya dikabulkan dalam surah Maryam itu. Biasa dibaca Ustaz Aswadi. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li 'abdi. Semua bacaan itu kata Allah untuk hambaku. Keutamaan salat, ya. Bapak Ibu sekalian, dirikanlah salat sudah matahari terbit dan sampai gelap malam, dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Ya, aqimis salata liduluki syamsi la ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Kerjakan salat 5 waktu dan kerjakan salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat yang mau naik, malaikat yang mau turun. Makanya jangan tinggalkan salat subuh, ya. Kemudian kerjakan salat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayam azaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin salat tahajud akan diberikan maqaman mahmuda insyaallah, ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, akan dibimbing dalam menghadapi persoalan apapun. Maka orang yang rajin tahajud, berapa banyak pun musuhnya akan kalah insyaallah, seperti itu. Ya, karena doa ini diajarkan oleh Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin itu ketika Rasulullah hijrah, ya, 200 pasukan tentara pilihan mengepung beliau untuk menahan jangan sampai pergi dari kota Mekah. Tapi Allah perintahkan untuk baca doa ini, doa habis salat malam atau salat 5 waktu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, maka musuh-musuhnya tertidur semuanya. Apa yang diajarkan oleh Allah? Inilah dia, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tapi seiring dengan itu, salat tahajud harus diawali dengan salat wajib, baru salat tahajud. Amalkan doa ini, siapapun yang membenci kita, siapapun yang memusuh kita, dia yang akan tersingkir. Kita tetap maju insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang berikutnya, salat itu dapat menghapus, ya. Salat itu dapat menghapus keburukan. Waqimis salata tarafa'in nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Salat zuhur ke salat asar ada dosa, maka dosa salat zuhur dan asar terhapus. Salat asar ke salat maghrib ada dosa, maka dosa salat asar sama maghrib terhapus, ya. Ada antara salat itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita tidak ada dosa besar. Ya, kesimpulan, amazing of Isra Mi'raj, setiap kita diingatkan akan menuju tempat kembali ke negeri akhirat. Karena Nabi udah lihat Telaga Kausar dan yang lain-lainnya. Artinya Nabi itu udah survei tempat kita kembali itu, ya, udah disurvei oleh Nabi. Ada rupanya survei itu, ada Telaga Kausar di sana. Artinya kita akan kembali menuju ke sana, ya. Yang kedua, bekal yang paling utama untuk kembali adalah beribadah. Dan ibadah yang paling utama adalah sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lainnya. Jangan tinggalkan sholat. Itu pesan Isra Mi'raj. Yang ketiga, untuk kembali harus bersih dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Ya, banyak-banyaklah beristighfar, ya. Banyak-banyak beristighfar untuk bersihkan dosa kita. Karena kita akan bertemu dengan Allah. Allah tidak mau menerima orang yang masih ada dosa. Kalau masih ada dosa, masuk dulu dalam neraka. Allah tidak mau ngomong sama orang yang kotor. Allah tidak mau ketemu dengan wajah yang penuh dosa. Kalau masih ada dosa, dibersihkan dulu dalam neraka. Sebelum menuju kematian, banyak-banyak bertobat supaya jiwa kita bersih. Minta ampun sampai nangis-nangis setiap malam, tidak apa-apa, ya. Supaya kita bersih. Begitu kita meninggal dunia, langsung terima oleh Allah, ya. Kembali ke rahmatullah itu adalah kembalinya orang yang dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah. Yang keempat, untuk kembali menghadap Allah, berjumpa Allah dengan pesan Quran surah Al-Kahfi, ya.
Wa kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadatihi ahada. Jadi untuk kembali menghadap Allah itu dia harus banyak beramal saleh, saleh dalam arti salat 5 waktu, zakat, infak, sedekah, puasa, dan juga haji, umrah, juga saleh untuk mensalehkan orang lain, mengajak orang lain ya untuk berbuat baik. Seperti tahu rama, ngajak orang selawat, ini mengajak orang lain untuk berbuat saleh juga. Misalnya taklim Quran, ya, mengajak orang lain untuk paham Al-Quran. Begitulah pengertian dari amal saleh. Yang terakhir, ya, janganlah kita melalaikan salat, karena orang yang melalaikan salat dianggap orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa yang melalaikan salat, dia adalah pendusta agama. Di dalam neraka nanti ada orang yang dibakar, kemudian ditanya, ma salakakum fi saqar, dalam Quran surah Al-Muddatsir. Ditanya kepada mereka, ngapa kau masuk dalam neraka sakar ini? Dia menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia tidak pernah mengerjakan salat. Nah, kalau ada orang yang mengajarkan ilmu-ilmu sekarang ini, kalau dia sudah sampai tingkat makrifah tertentu, ya, dia tidak perlu salat lagi. Yang salat itu adalah orang syariah. Kalau dia sudah sampai tingkat makrifah, hakikah, tak perlu salat lagi. Ini ajaran mabuk. Salat kalau ditinggalkan masuk neraka, itu saja hukum. Apapun kedudukannya, siapapun ilmunya, tinggi apapun gelarnya, ya, kalau dia meninggalkan salat masuk neraka, ya. Tidak ada perbedaan antara Nabi dan umat dalam hal salat. Nabi Muhammad sampai bengkak betisnya mengajarkan ibadah salat. Ya. Bagaimana pula kita? Lalu ada pula mengabarkan kalau kami sudah sampai tingkat makrifah hakikat, tak perlu lagi salat. Kau bawa sampai tingkat syariah, kau yang salat. Ini mabuk. Pesan kami, kalau ada ajar demikian, itu ajaran yang sesat dan salah. Kalau orang mengajarkan pada kita meninggalkan salat, berarti ajarannya sesat. Itu saja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Memang modelnya agak lain, ya, bukan modelnya tausiah tabligh, tapi kita ada kajian membacakan hadis-hadis tadi. Mohon maaf jika kurang berkenan. Namun insyaallah tahun depan kita akan model begini lagi. Kita ingatkan setiap tahun. Tiap tahun sekali soalnya kan itu tak itu ya. Tak ke bosan. Kalau ada yang ngomong gitu, awak baca Fatihah tiap hari 17 kali, dah faham belum Fatihah itu? 17 kali diulang-ulang Fatihah, faham tak? Kenapa Allah ulang 17 kali Fatihah itu? Karena kita suka lupa, karena kita suka lalai, karena kita tidak faham. Suruhlah kita faham tiap hari baca Al-Fatihah itu 17 kali. Di sana ada Asmaul Husna. Jadi kalau ada konsep mengatakan dia tu ceramah itu tak itu, ya kau yang dulu yang belum paham seperti yang sekarang. Fatihah tu diulang 17 kali supaya kita paham, supaya kita meresap, supaya kita tidak melupa-lupakannya. Demikian, lebih kurang mohon maaf bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.